Selamat siang untuk kita semua. Siang. Ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang saya sebut dengan hormat Ibu Wasti Martin SPD MAP, serta teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah mau meluangkan waktu di siang hari ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bitung. Nah, memulai serangkaian acara kita pada siang hari ini, kita akan buka dengan doa, dan doa dimintakan untuk Ibu Krisna membuka kegiatan ini dengan doa. Persilakan. Baiklah, sebelum kegiatan kita di siang hari ini akan kita mulai, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena merasalah kami sebagai umat ciptaan-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, teristimewa ya Tuhan, nafas kehidupan yang kami boleh nikmati hingga pada saat hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Kiranya Tuhan campur tangan Tuhan selalu kami nyatakan, sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kiranya Tuhan Engkau mau memimpin ketiga moderator kami saat ini, sehingga mereka bertiga Tuhan boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana yang sudah dikembalikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Segala kegiatan hari ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, sumber penghiburan bagi kehidupan kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Risna yang sudah membuka kegiatan ini dengan doa. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Pada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Baik, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk pertolongan pemeliharaan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita hingga sejak pagi bahkan sampai saat ini kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Kita percaya aktivitas kita boleh lewati karena tuntunan Tuhan. Dan hari ini secara khusus kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh 3 calon guru penggerak yang sekarang ini sementara dalam proses pelatihan. Dan karena itu berharap kita sekalian dapat mengikutinya dengan baik, karena ini tidak sebatas sebagai tugas, menjadi tugas yang harus dilengkapi oleh ketiga teman kita, Pak Muhammad Yusuf, Pak Martin Momo, dan Ibu Stella Singal. Tetapi sesungguhnya budaya positif ini akan menjadi budaya kita semua sebagai guru dan pegawai yang ada di SMP Negeri 7 Bitung. Sekali lagi, kita mengikuti kegiatan ini tidak sebatas sebagai salah satu kegiatan melengkapi tugas dari ketiga teman kita, tetapi sesungguhnya ini adalah
hal yang perlu menjadi budaya kita semua dalam melaksanakan tugas kita, baik sebagai guru tapi juga sebagai tenaga kependidikan dan sebagai apapun kita yang ada di SMP Negeri 7 Bitung. Karena itu kita patut berbangga, kita patut memberi apresiasi kepada 3 teman kita yang hari ini dalam kegiatan pelatihan mereka akan membagi pengetahuan tentang apa itu budaya positif. Maka dengan mengangkat puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, tetapi juga memohon pertolongan Tuhan untuk kita semua, baik pemateri maupun kita sebagai peserta, saya membuka kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri 7 Bitung oleh calon guru penggerak dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Tuhan kiranya akan menolong kita semua hingga pada akhir kegiatan ini dalam keadaan yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampaikan terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara berikutnya tentang penyampaian materi. Yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Morten Mumu. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang teman-teman. Siang. Sekali lagi selamat siang teman-teman. Siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk kesediaannya dan kerendahan hatinya untuk bisa bersama-sama dengan kami menerima materi dari kami sebagai implementasi aksi nyata dari materi yang kami terima. Dan ini kami baru masuk di bulan kedua. Ada sekitar 4 bulan lagi. Ini juga baru lokakarya kedua, masih ada 5 lokakarya lagi. Jadi masih ada beberapa juga aksi nyata selanjutnya yang akan dibuat. Sebelum masuk materi, terima kasih yang pertama, terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah. Dukungan dari awal sampai saat yang luar biasa bagi kami. Bahkan di lokakarya orientasi waktu itu, walaupun hari libur, hari Sabtu, tapi Ibu stay dari pagi sampai siang untuk menemani kami saat itu. Kemudian terima kasih banyak juga untuk Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Femi, Ibu Trace, rekan-rekan semua bisa meluangkan waktu di saat ini. Walaupun mungkin juga sudah di jam kritis, tapi terima kasih banyak. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum juga masuk dalam materi, di sini dalam budaya positif sebenarnya ada 6 materi. Karena kami bertiga, jadi kami masing-masing berbagi 2 materi. Untuk saya pribadi yang akan saya bawakan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sementara itu untuk materi kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Hukuman dan penghargaan itu 1, kemudian ada restitusi. Ya, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi intinya dari materi saya ini sampai materi nanti yang terakhir akan dibawakan oleh rekan Pak Muhammad Yusuf, semuanya saling berketerkaitan. Dari awal sampai akhir dia relate, tidak akan terputus. Dari yang awal disiplin positif sampai nanti segitiga restitusi, dia saling connected. Nah, untuk sebelum masuk dalam materi, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Mungkin bisa dijawab dalam diri masing-masing. Kemudian ada pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apakah kita melakukan sesuatu
karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain. Kemudian pertanyaan pemantik ketiga, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Ini pasti banyak sekali. Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang. Nah, mari lanjut. Nah, ini ada makna kata disiplin. Saya akan bacakan dulu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, itu pasti. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau disiplin pasti ada hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Di sini ada di garis bawahi tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi dalam materi ini kita akan belajar bagaimana kita meninggalkan pemahaman kolonialisme menjadi pemahaman evangelisme. Jadi kita akan lebih berhati melainkan dalam menghadapi peserta didik. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ini pastikan karena disiplin pasti ada konsekuensi, ada hukuman, sehingga kita ada rasa tidak nyaman kalau tidak mematuhi aturan tersebut. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat di sini dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jadi di sini kita akan belajar dari awal nanti materi ini sampai di akhir bagaimana kita menumbuh kembangkan motivasi internal dalam peserta didik. Jadi kita bukan lagi sekedar memberi hukuman, pujian, penghargaan, tapi kembali kepada diri peserta didik. Itulah yang adanya namanya motivasi internal. Jadi kita akan meninggalkan semua itu yang hukuman, konsekuensi, karena itu nanti masuk dalam motivasi eksternal. Akan dibahas berikut, kita akan masuk nanti dalam motivasi internal yang akan nanti lebih dijelaskan di akhir materi oleh Bapak Muhammad Yusuf. Nah, ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini ada 4 ilusi. Seperti kita tahu bahwa ilusi itu kan berarti tidak, seakan-akan ada tapi padahal tidak. Nah, di sini ada teori kontrol, ada 4 ilusi dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita kan kadang-kadang memikirkan, oh ini anak ini dengar-dengaran ke kita, karena kita sering kasih hukuman, sering kasih konsekuensi. Dia dengar-dengar ke kita karena kita baik pada dia, bersikap sebagai teman. Padahal anak itu tidak bisa memilih, tidak bisa melakukan apa yang kita perintah kalau dia tidak memilih melakukannya. Jadi karena ada motivasi eksternal tersebut, ada hukuman atau penghargaan yang ingin dia terima, makanya dia pilih melakukan perintah kita. Bukan karena niatnya, tapi karena ada perintah paksaan atau bujukan dari kita. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha termasuk bujukan untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Nah, kita juga kan kadang seperti ini. Oh, anak ini kalau ke kita dia dengar-dengar. Karena kita berlaku sebagai teman, kita baik pada dia, sering memuji, mengasih penghargaan, ada imbalan. Jadi kita berpikir itu adalah penguatan positif yang membuat kita berhasil mengontrol anak tersebut. Padahal nyatanya tidak. Di sini juga
ada kata yang tersirat, sebenarnya imbalan atau pujian itu adalah hukuman. Tanpa kita sadari, sebenarnya imbalan atau pujian itu adalah hukuman juga, tapi kita tidak sadari. Karena kalau kita menyuruh anak melakukan sesuatu berdasarkan imbalan, berarti kita telah memikirkan bahwa anak tersebut sebenarnya tidak dapat melakukan hal itu. Makanya kita memberikan imbalan. Nah, dalam hal ini, kalau anak tersebut sudah menyadarinya, ada dua pilihan. Dia sadar dan tidak mau lagi melakukan hal itu, atau dia sadar dan karena rasa bersalah, dia tetap melakukan hal itu. Karena guru itu baik pada dia, jadi dia rasa bersalah kalau tidak melakukan perintah dari guru. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, ini untuk guru-guru yang menghukum atau membuat rasa bersalah. Jadi kita juga kadang merasa bahwa kalau kita keras, kita menghukum, anak itu patuh pada kita. Nyatanya lagi tidak. Jadi mereka melakukan perintah kita karena takut. Nah, kalau mereka sudah takut, itu nanti akan masuk pada identitas gagal. Sementara kita nanti akan masuk pada identitas sukses. Akan dibahas nanti oleh Sheila dan Pak Muhammad Yusuf. Kemudian ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi karena kita sudah dewasa, apalagi kita guru, kita anggap kita ini bertanggung jawab untuk menyuruh mereka. Apapun cara dilakukan, bisa melalui hukuman, bisa melalui ujian. Sekali lagi dua hal itu masuk dalam motivasi eksternal yang akan kita tinggalkan. Kita nanti akan masuk dalam motivasi internal dalam diri peserta didik. Ya. Nah, ini hal yang penting juga. Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Nah, ini kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan sama. Kalau dalam teori kontrol, kita sadar bahwa realitas atau kebutuhan kita nyatanya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nyatanya kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan ini nanti akan masuk dalam materi segitiga restitusi dari Pak Muhammad Yusuf. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Makanya kita akan masuk nanti dalam motivasi internal. Karena hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Nyatanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita terlalu baik dan masih gagal, kadang kita bersikap memaksa. Kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti itu kita akan belajar masuk dalam materi keyakinan kelas dari Ibu Sheila. Nah, ini yang paling penting, model berpikir menang kalah. Kita akan berubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi baik korban dan pelaku sama-sama menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi win-win solution, dua-duanya menang. Guru juga di sini tidak bisa menghakimi agar anak tidak merasa bersalah. Jadi bagaimana caranya guru dan anak sama-sama menang. Lanjut untuk nilai-nilai kebijakan universal. Ini yang nanti akan masuk dalam keyakinan kelas. Kalau kita kan sekarang baru sampai di kesepakatan kelas. Nanti nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita masukkan dalam keyakinan kelas. Bisa kita ambil dari 6 profil pelajar Pancasila
atau bisa juga dari kata-kata ini. Nanti saya akan jelaskan apa sih maksud dari kata-kata ini. Kenapa ada kata toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, tanggung jawab, disiplin, dapat dipercaya, persahabatan, dan kebersihan. Ini masih bisa juga ditambahkan oleh Bapak Ibu masing-masing. Jadi nilai-nilai kebajikan ini akan masuk dalam keyakinan tes yang akan kita buat nanti. Sebagai gambaran, saya membuat contoh singkat di sini. Contoh singkat saja di sini. Contoh ada aturan seperti ini. Nah, aturan ini harus dalam kata positif. Tidak boleh ada kata negatif, jangan atau tidak. Jadi aturannya dalam kata positif, contoh membuang sampah di tempatnya. Dari nilai kebajikan tadi apa yang cocok? Berarti kan kebersihan dan tanggung jawab. Atau juga ada aturan, sekali lagi aturan dalam kata positif, berani untuk tampil dan berpendapat. Nilai kebajikan untuk anaknya apa? Contoh percaya diri. Nah, nanti ini akan lebih dibahas nanti lebih jauh oleh Pak Muhammad Yusuf. Kita masuk yang kedua dalam teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini ada 3 motivasi menurut Diane Gossen. Di motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi saya sudah jelaskan masih dalam motivasi eksternal. Kedua, motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masih juga motivasi eksternal yang akan kita tinggalkan. Kita akan masuk dalam motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan yang tadi. Jadi inilah motivasi internal yang akan kita tanamkan pada diri peserta didik. Nah, ini juga pertanyaan renungan untuk kita semua. Strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita? Yang kedua, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang tadi, motivasi manakah yang saat ini penting, yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Kalau murid-murid kita di sekolah sini kan masih dalam motivasi eksternal yang tadi kan, hukuman dan imbalan. Serta pertanyaan ketiga, nilai-nilai kebajikan apa yang kita berusaha tanamkan pada murid-murid kita di sekolah? Ya, kita masuk dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, pengertian restitusi di sini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sekali lagi masalah yang dimiliki murid, kita kembali lagi tanyakan kepada mereka, gali lagi motivasi internal mereka, jangan lagi pakai motivasi eksternal. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, kolaboratif di sini maksudnya karena kan nanti keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita buat bersama. Jadi ketika dilanggar, pribadi tersebut boleh berkolaborasi lagi dengan rekannya. Kira-kira saya sudah langgar, kebajikan apa? Bagaimana saya cara untuk kembali? Kalau saya melakukan ini, apa yang akan saya dapatkan? Saya akan jadi orang seperti apa? Nah, itulah proses kolaboratif. Jadi untuk mendapatkan nilai dalam dirinya, dia juga butuh kolaborasi dengan orang lain. Nah, ini yang terakhir yang paling penting. Perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita akan masuk di restitusi. Nah, kalau hukuman itu identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi sama-sama identitas sukses. Walaupun kita akan masuk di restitusi. Nah, apa perbedaannya? Kalau di hukuman, yang pertama, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau di konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu pendek. Kalau di restitusi, menguatkan murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Perbedaan berikut, untuk hukuman, murid dan anak akan tersakiti. Kalau di konsekuensi, murid dan anak dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid dan anak mendapatkan penguatan karena ada motivasi internal. Lanjut perbedaannya, untuk yang hukuman,
sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya kan? Bila murid tidak takut, sistem tidak jalan. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lanjut, untuk yang hukuman, menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau di konsekuensi, menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Untuk restitusi, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir. Dan yang terakhir, untuk hukuman, murid anak membenci peraturan. Kalau di konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Sementara untuk di restitusi, murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, sekian materi dari saya. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Jadi sampaikan terima kasih untuk Pak Morten yang sudah membawakan materi tadi. Kita lanjut. Jadi sesi tanya jawab nanti belakangan. Kita lanjut ke materi berikutnya oleh Ibu Sela tentang keyakinan kelas. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi tentang keyakinan kelas. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran, tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, kita semua bisa dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah dan juga kelas sebagai fondasi atau dasar, dan juga akan tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan yang tadi dijelaskan oleh Sir Morten. Kita akan beralih ke keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam kita menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah kita masing-masing. Ya, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena dari zaman dahulu orang tahu memang peraturan. Dan ada beberapa pertanyaan pemantik mengarah dari peraturan ke keyakinan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa Bapak Ibu? Untuk apa? Iya, menjaga keamanan ataupun keselamatan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan? Kalau yang dulu karena orang masih COVID, kenapa peraturan tentang penggunaan masker dan harus mencuci tangan? Supaya apa? Sehat. Iya. Nah, nilai-nilai keselamatan yang tadi orang sejauh bersama dan nilai kesehatan, inilah yang disebut dengan sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah dijelaskan oleh Sir Morten, yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada
keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara internal yang tadi. Kalau mungkin secara tersirat tadi Pak Morgan bilang kalau peraturan hanya eksternal atau dari luar. Tetapi kalau keyakinan kelas mendorong kita dari dalam, ada kesadaran berarti. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Karena kebanyakan apalagi kalau peraturan so banyak, so bingung mau bikin yang mana. Kira-kira kita langgar aturan yang mana. Kemudian murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa-apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Apa tujuan utama menjadi tidak tertarik ataupun takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur tanpa dorang memahami apa tujuan dibuat peraturan tersebut. Yang jelas mungkin coba supaya disiplin dan sebagainya. Hanya yang penting yang penting kita tidak terlambat membersihkan, yang penting kita tidak dapat marah kalau kita tidak dapat pikir. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan menciptakan program kebajikan, baik di sekolah maupun di dalam kelas kita masing-masing. Yang pertama, kita melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang tadi ada Pak Morgan bilang boleh berdasarkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ataupun nilai-nilai kebajikan yang lain yang akan kita sepakati. Jadi itu boleh berdasarkan yang tadi. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah ataupun di kelas kita. Jadi kita tentukan dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan, kalau yang tadi ada yang banyak, sepakati saja dalam diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama dan tetap bahas dalam kelompok. Dan yang keempat, buatlah poster atau muat di media sosial tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau ini kebanyakan kalau peraturan, kalau di kelas masing-masing so ada tertib dan sebagainya. Nah ini prosedur atau tahapan-tahapan untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak. Artinya lebih terangkum dibanding dengan peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau secara menyeluruh, secara umum saja. Yang ketiga, pernyataan keyakinan sekolah atau kelas senantiasa dalam bentuk kalimat positif. Nanti sebentar ada di contoh. Kemudian yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Tujuannya apa? Supaya mudah diingat dan mudah dipahami. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tetap ada kolaborasi atau diskusi. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan sekolah atau kelas dari waktu ke waktu supaya ada pemahaman yang dorang tidak lupa. Jangan cuma tahu menyusun tetapi tidak memahami sebenarnya seperti apa. Di sini ada beberapa contoh peraturan. Ini masih peraturan, belum keyakinan. Contoh peraturan dan isi nilai kebajikan di dalam peraturan tersebut. Contoh misalnya yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kewajibannya adalah bertanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di dalamnya terkandung nilai kebajikan komitmen.
dilarang merokok, yang terkandung di dalamnya ada kesehatan dan menghormati orang lain. Karena menyatakan semua bisa menerima asap rokok. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ada keamanan dan saling menghormati. Ini beberapa contoh peraturan dan isi nilai kebajikan di dalamnya. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Tadi kalau di kitab kelas baru sampai di kesepakatan kelas. Artinya kalau kesepakatan kelas masih ada kalimat-kalimat yang belum semua mengarah ke positif. Tetapi di PIC positif, cuman pengkalimatannya yang masih belum positif. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kalau berbicara peraturan apa? Kalau misalnya bilang, dilarang menggunakan HP di kelas, oke, silahkan terang tulis. Jadi yang kedua, mencatat semua masukan, baik di papan tulis ataupun orang kasih berbagai sticky note dan sebagainya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas dan mengganti kalimat-kalimat dari negatif menjadi ke positif. Ini DP contoh satu kalimat. Misalnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Orang ganti kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi orang hilangkan kata dilarang, orang ganti, cari kalimat yang cocok. Tidak harus pintar-pintar mengolah kalimat. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicetak berdasarkan hasil diskusi. Mungkin kita masih akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis masih ada peraturan-peraturan yang sama dengan tadi, masih ada kalimat negatif. Jadi tolong rubah ke kalimat positif. Selanjutnya, orang ajak orang P, kalau misalnya orang bikin keyakinan kelas, ajak murid-murid untuk menemukan nilai apa yang terkandung di dalam keyakinan-keyakinan yang sudah dibentuk. Nah, misalnya orang sepakati dengarkan guru yang pertama. Yang kedua, datanglah tepat waktu. Nah, ketika orang gali dalam diskusi, orang temukan keyakinan adalah keyakinan, maksudnya nilai kebajikan yaitu saling menghormati. Yang misalnya orang sepakati dengarkan guru, yang kedua datanglah tepat waktu, orang diskusikan supaya anak-anak boleh, ini dengarkan guru dan datang tepat waktu. Orang harus saling menghormati. Dan yang kelima, orang harus tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas atau sekolah itu tidak terlalu banyak, supaya tadi anak-anak boleh mengingat. Kalau di sini disarankan 3 sampai 7 prinsip keyakinan supaya kan tuh orang kita tahu sampai anak-anak. Dan kalau juga yang tidak susah. Setelah keyakinan kelas atau sekolah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kalau ini kalau boleh, memang kalau rupa orang mungkin sebagian besar masih belum. Jadi ketika orang libatkan orang dalam diskusi untuk menyepakati keyakinan kelas, hubungi dengan tanda tangan. Kemudian dilekatkan di tempat atau di posisi yang semua orang boleh baca. Ini contoh keyakinan kelas dengan nilai kebajikannya hormat atau saling menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian ada contoh nilai kebajikan pekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti setiap kegiatan yang telah ditugaskan. Dan ini kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas.
Karena ketika orang sebut keyakinan, orang berusaha supaya anak-anak boleh memahami atau ada nilai-nilai apa yang terdapat dalam keyakinan tersebut. Ini yang pertama orang buat dalam bentuk DP istilah tabel T. Jadi ketika orang diskusi bagi kelompok, guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada kelompok. Nanti kelompok itu yang menggali sendiri kira-kira nilai apa yang terdapat di dalam keyakinan kelas tersebut. Ini ada contoh. Ya, ini kegiatan, ini tabel. Kenapa DP istilah tabel T? Karena T besar kata begini. Kurang tambah selengkap DP tabel. Tampak seperti misalnya contoh nilai kebajikan hormat. Jadi orang hanya kasih tabel kosong yang tampak seperti itu, kosong DP di bawah, tidak tampak seperti apa, nanti orang itu kosong, nanti orang yang isi. Jadi ketika ada nilai kebajikan hormat, nanti orang yang tulis diri tampak seperti apa saling menghormati itu, misalnya datang tepat waktu atau menyapa teman dan guru setiap hari, memberi salam dan seterusnya. Tidak tampak seperti bagi DP lawan, sering datang terlambat, aju tak aju dengan guru ataupun dengan sesama siswa. Nah, cara yang kedua yaitu ini tabel Y. Kalau tadi tabel T, ini tabel Y. Terbagi atas 3 kata, yaitu terdengar seperti apa. Ketika orang ada menggali nilai kebajikan saling menghormati atau sebagainya, terdengar seperti apa. Misalnya, jadi itu anak-anak yang tulis. Oh, Ci, terdengar misalnya terima kasih atau tolong ya atau permisi. Nah, itu terdengar, orang yang tulis sendiri. Kalau terlihat misalnya memegang barang milik orang lain hanya dengan seizinnya. Nah, itu terlihat seperti itu. Kalau berperilaku berarti identik dengan orang sikap, dengan tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat. Kalau kemudian yang terakhir misalnya postur tubuh tenang, dan kalau diterangkan boleh lihat postur yang menghormati dengan nyanda. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua supaya anak-anak bisa mendalami keyakinan kelas, ada kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Salah satu kegiatan untuk memperdalam keyakinan kelas. Murid-murid diajak berdiskusi tentang tanggung jawab masing-masing. Jadi orang yang isi tugas murid seperti apa, tugas siswa seperti apa. Ya, ini sama yang tadi langsung di contoh ya, Ustaz. Ya, mohon maaf kalau yang di bagian kanan bawah itu bagian murid. Jadi yang kanan atas, yang kiri atas, guru tugasnya ini anak-anak yang isi apa kira-kira? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai dan seterusnya. Murid tugasnya belajar, menghasilkan yang terbaik dan seterusnya. Dan juga ada guru tugasnya bukan apa? Menyakiti, disakiti, memaksa untuk belajar dan seterusnya. Betul tertawa sama Bu Tora. Kemudian yang terakhir, murid tugasnya bukan mengeluh dan merusak barang milik orang lain. Itu nanti orang yang isi, orang hanya menjelaskan seperti apa. Demikian untuk materi yang ketiga. Lanjut materi yang keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mira lama. Ya, tujuannya supaya kita bisa menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif atau dari tindakan baik manusia maupun guru. Dapat menganalisis dampaknya seperti apa, bahkan bisa mengidentifikasi peran sekolah dan guru untuk menciptakan lingkungan belajar
dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Ya, ini ada satu contoh sebagai pertanyaan pemantik. Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Ini contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Mari kita berefleksi bersama. Ketika orang di posisi Ibu Ambar, kamu baik apa? Biasanya mungkin langsung marah kah? Atau sebagainya. Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, mari kita jawab bersama. Refleksikan. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu apa alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha untuk dipenuhi oleh Doni. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tujuannya untuk disiplin positif berdasarkan teori kontrol yang sudah tadi dijelaskan, di mana teori kontrol ini menyatakan ada sesuatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Ya, mari kita menonton video tentang konsep 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan.
Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyesuaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena kesalahan teknis. Ada jaringan, saya sudah merangkum sedikit dari pembahasan yang video tadi. Sebenarnya tadi lebih baik karena ada lebih contoh. Ya, ada kebutuhan bertahan hidup, ini berhubungan dengan fisiologis, bersifat misalnya untuk kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan merasa aman dan sebagainya. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Karena terhadap anak-anak mungkin kalau rasa misalnya kita di bidang IPA yang kita rasa mungkin dia lemah di bidang IPA, dan juga lemah di bagian seni dan sebagainya. Jadi orang harus mengakui bahwa dia ada kemampuan di bidang yang lain. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Mari kita hargai anak-anak kita atau murid kita untuk memberikan sebuah pilihan. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang. Itu kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Orang bayangkan kalau orang hidup tidak ada kenikmatan apapun. Begitu juga dengan orang anak-anak. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Dan yang terakhir, dunia berkualitas.
Dunia berkualitas ini tempat khusus di dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, berisi orang-orang atau hal-hal yang berkesan dalam kehidupan kita. Jadi untuk memberikan sebuah dunia berkualitas kepada anak-anak, marilah kita menjadi seorang guru yang memberikan budaya positif dan memberikan pengaruh untuk anak-anak dari dalam diri anak-anak secara sadar, internal bukan eksternal. Terima kasih, demikian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Yusuf. Jadi sampaikan terima kasih kepada Ibu Sela. Nah sebelum kita lanjut, karena saya sih udah pantau-pantau di Solo Beat, boleh tolong berdiri, tolong sedikit ada penguatan supaya itu mata lebih fresh, karena lain mata kesini di bawah itu. Nah teman-teman, ini ada games terkait dari materi yang sudah dibawakan oleh dua rekan saya. Jadi silakan berpasang-pasangan yang dekat-dekat. Yang bagus dekat yuk. Masing-masing silakan menggenggam barang yang berharga yang ada saat ini, entah itu uang, handphone, kacamata, atau barang emas, mungkin jam. Silakan. Oke, barang berharga. Oke. Jadi putuskan siapa yang mau main duluan. Jadi buku ganti seperti gasing kan, buku ganti. Nah, gamesnya seperti ini. Selama 30 detik. Jadi yang misalnya yang mau bermain duluan, orang pertama itu dia akan mencoba merebut teman punya barang yang berharga yang digenggam. Mencoba dengan berbagai cara. Mau bukan nanti merampas, saya mau bujuk, kasih kemarin kok dulu ya, atau bukan nanti mau rampas. Jadi sesuai Bapak Ibu bicara seperti apa selama 30 detik. Setelah 30 detik silakan bergantian. Kita mulai, boleh? Jadi putuskan siapa yang pertama. Jadi orang yang pertama berarti dia yang coba membujuk, misalnya Niar orang pertama, berarti Niar membujuk, itu hand sanitizer yang dipegang oleh Ibu Suratni. Bujuk atau misalnya kalau mau suka rampas, paksa boleh. Jadi seperti itu. Kalau sudah 30 detik silakan bergantian. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, gantian sekarang. Kalau yang berhasil gantian sekarang. Sudah bergantian? Oke, 10 detik lagi. Ya, oke. Waktu bermain selesai. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Nah, setelah melakukan kegiatan tadi, mari kita berefleksi. Saya akan bertanya kepada salah satu peserta, kepada Ibu Trace. Tadi Ibu kasih barang berharga ke Rahul? HP. Dikasih? Oh, waktu kita pinjam ke Rahul, Rahul kasih. Tapi ketika Rahul pinjam ke kita nggak kasih. Apa alasan Ibu tidak memberikan barang berharga tadi? Apa yang Ibu pegang? HP? Apa alasan Ibu tidak memberikan itu? Dia mau pinjam, kita tanya alasannya apa. Dia mau pinjam sampai HP, dia bilang mau telepon penting gitu, teman guru. Kita bilang Rahul HP dah.
Dia bilang lobek. Dia bilang tidak ada nomor. Kita bilang Pak Ibu lagi tidak ada nomor. Maka dia so bingung mau bilang apa. Aduh. Nah, sekarang ini saya akan bertanya untuk kita semua. Bapak Ibu, sebenarnya yang memutuskan memberikan barang berharga atau tidak itu siapa? Diri sendiri. Kita sendiri. Jadi kita akan memberikan handphone atau apapun yang kita pegang tadi itu bergantung kepada diri kita sendiri. Walaupun teman coba bujuk, rayu, coba merampas, tapi semua balik ke diri kita sendiri. Kita yang memutuskan apakah kita akan berikan atau tidak. Jadi seperti itu gambaran kesimpulan dari teori tadi yang sudah dibawakan oleh kedua teman saya. Jadi ilusi tadi bahwa kita yang kontrol murid. Padahal sebenarnya seperti yang disampaikan Sir Morten, itu DP keinginan sendiri, dia yang memutuskan. Jadi seperti itu. Nah, kita akan masuk ke restitusi tentang 5 posisi kontrol. Jadi sebagai seorang guru, kita biasa melaksanakan tentang 5 posisi kontrol. Kita sering berada di salah satu posisi kontrol ini dalam mewujudkan sesuatu yang disiplin positif, dalam mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah. Nah, kita masuk ke yang pertama. Jadi di situ ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, ini sudah dijelaskan tadi oleh Sir Morten, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, kita masuk ke posisi kontrol yang pertama. Sebagai penghukum, di situ ada kriteria. Jadi hukuman itu ada 2, orang semua tahu toh. Ada hukuman fisik dan ada hukuman verbal. Jadi fisik itu yang paling kita harus hindari, menjewer, orang semua sudah tahu. Ampele, kuleto, orang semua sudah tahu. Nah, verbal, fisik mungkin akan berasa cuma saat itu. Orang tampil anak pedis saat itu, pedis. Nah, tapi hukuman verbal, kata-kata yang keluar dari orang kan sudah boleh sebalik. So kalau menyakiti dompe hati, nah itu akan mengakar pada orang ke diri. Jadi ada 2 hukuman, fisik maupun verbal. Nah, pada posisi penghukum ini, kita guru bertindak percaya cuma satu cara supaya itu anak mau dengar ke kita, yaitu dengan kita bicara ini. Kalau kita nggak pukul pada orang nggak mau pegang tugas, berarti orang ada di posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau makanya kita nggak jadi satu-satu orang di barisan, orang yang mau baris rapi. Nah, ini DP ciri-ciri orang ada di posisi kontrol sebagai penghukum. Di situ ada suara tinggi, orang di sini semua suara tinggi. Bahasa tuh sudah sebegini, anak-anak setak atau apalagi yang jaga bermain mata. Ada yang tinggi di suara, mata mata bahaya. Itu salah satu orang ada di posisi kontrol sebagai penghukum. Apalagi sampai tunjuk-tunjuk anak sampai menghardik. Nah, apa DP dampak? Jadi kemungkinan orang siswa atau orang murid itu marah. Cuma ada yang biasa orang bisa lihat, ada siswa yang langsung wah, orang marah dia respon apa tuh? Pasti orang pernah menemukan siswa yang seperti itu. DP marah pun langsung meledak saat itu. Misalnya dia langsung menyawa ke orang dengan kata-kata kasar. Pasti orang pernah merasakan itu, apalagi bapak ibu guru yang sudah 30 tahun mengajar dan bersifat agresif. Dia bisa saja dendam ke orang. Dia tidak marah saat itu, dia berdendam, dia simpan dalam-dalam. Bisa saja orang pemotor, orang tua itu di sini investor di beban. Karena dia mampu mau balas ke orang saat itu. Orang pendam. Nah, sudah dibahas tadi tentang teori kontrol, bahwa anak ketika orang ada di posisi penghukum, anak itu akan tetap berada di identitas gagal. Jadi orang tetap ada di
identitas gagal. Menurut teori kontrol tadi, itu perilaku kontrol negatif. Jadi itu yang ada di posisi hukum. Next. Nah, posisi kontrol yang kedua yang sering mungkin sebagian dari kita pernah mengaplikasikan ini, nah, tipe itu, pembuat rasa bersalah, itu tipe pembuat rasa bersalah. Nah, bisa saja ada guru yang hendak main hukuman seperti tadi, verbal maupun fisik. Tapi tolong biasa ada di posisi ini. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi dia nyendak langsung main tangan, nyendak langsung pakai kata-kata kasar, dia pakai kata halus. Contoh kata halus begini, ngana ini kesian sayang orang tua, begini-begini terus, pakai bahasa halus ya, keheningan. Nah, jadi nada suara memelas, halus, sedih, itu bahasa terus sebentar ada peragakan. Dia rapat ke anak, tuh. Nah, jadi dampak apa? Itu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan DP mama, apalagi kalau sekolah mana ini sayang mama, kasihan aku oma cuma ada piara, orang tuh biasa begitu tuh, kasihan cuma oma ada piara, murid akan merasa dia mengecewakan ibu bapak ataupun DP guru. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, itu juga masuk ke identitas gagal dan masih di perilaku kontrol negatif. Nah, posisi yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini biasa guru-guru muda banyak ini, orang-orang. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Guru berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi DP apa? Bisa positif, ada DP negatif juga. Nah, biasanya orang yang pakai posisi kontrol sebagai teman, DP ada suara ramah, sering berteman, akrab, jaga bagus sedu, bercanda, bahasa tubuh itu merapat pada murid, mata dan senyum, sampai tertawa bagus sedu. DP dampak ada positif, ada negatif. Positifnya apa? Mereka akan merasa senang dan akrab dengan orang. Oh, karena kau ini. Tapi ini si A ini kalau kita pejam, masuk dia rajin bikin tugas. Karena kalau di guru lain malas bikin tugas. Nah, itu DP negatif. Murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Dia cuma mau tergantung pada orang. DP contoh, di saat dia yang dekat dengan orang, murid dekat dengan kita akan menyuruh dia bikin tugas atau angkatkan sampah, dia orang dengar. Baru kalau pak guru lain yang dianya rasa akrab, rentil, pura-pura mau lari. Jadi itu DP dampak positif dan negatif. Nah, posisi kontrol sebagai seorang teman itu ada di identitas sukses dan perilaku kontrol positif. Next. Nah, posisi kontrol yang keempat, kita sebagai seorang pemantau. Apa itu seorang pemantau? Berarti orang mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dari sekolah dan ada konsekuensi. Jadi kalau kita ada di posisi kontrol, ibaratkan kita hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi tata tertib atau aturan sekolah. Sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi dulu kita masih sekolah kita ingat, tapi guru BK itu ada rapot sikap. Jadi seperti itu, oh, sesuai aturan. Jadi kalau tidak melaksanakan tugas 3 poin, ini begitu. Nah, posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon.
yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Tadi sudah dibahas dari stimulus respon dan sebagainya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi tanpa orang mau hakimi sebagai penghukum suruh apa, kalau orang sudah tata tertib, misalnya sudah kesepakatan bersama, terlambat 5 menit, berarti jam istirahat jangan dulu keluar 5 menit, tetap stay di kelas, backup tugas yang tertinggal. Karena sebagai nah, ini bersifat identitas berhasil dan perilaku kontrol positif. Nah, posisi kontrol sebagai seorang manajer ini yang terakhir, dan diharapkan orang ada di posisi ini sebagai guru zaman sekarang. Ini yang diharapkan orang sebagai seorang manajer. Berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ketika misalnya anak ada masalah, orang sama-sama didorong mau cari DP pemecahan. Jadi orang persilahkan murid bertanggung jawab atas perilaku yang dorong sebaiknya. Jadi tidak langsung orang kasih punishment atau hukuman dan sebagainya. Terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi orang dorong supaya dorong sendiri yang menemukan solusi dari dorong masalah. Kemudian memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi orang yang ada di posisi manajer bisa saja orang ada di posisi teman sebagai teman, bisa saja orang sebagai pemantau. Pemantau berarti orang menerapkan semua aturan yang sudah disepakati. Jadi bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi bukan orang itu anak ada di orang ada masalah orang mau arahkan dia, orang sendiri yang arahkan. Tidak. Jadi orang hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kalau anak bermasalah, tukang bolos-bolos, bertemu dengan orang cari solusi masalah, orang kasih penguatan, anak boleh kembali ulang ke kelas. Dia sudah ada identitas sukses. Jadi identitas gagal, tukang bolos, dia sudah jadi identitas sukses. Jadi dia ada di identitas berhasil atau sukses dan kontrol diri. Dia sudah dapat mengontrol diri sendiri. Next. Nah, teman-teman, mari kita berefleksi sejenak. Selama ini posisi kontrol apa yang orang sudah jalankan? Yang dominan. Silakan dijawab di hati masing-masing sama yang saya mau bilang. Next. Nah, ini pertanyaan. Menurut teman-teman, dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang merupakan motivasi eksternal dan dari intrinsik atau dari dalam? Mana yang pengaruh dari luar dan mana yang memang dari dalam ketika menyelesaikan suatu masalah? Dari 5, coba orang boleh ulang apa-apa tadi? Posisi kontrol tadi ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima mana yang ada di motivasi eksternal? Menghukum, membuat merasa bersalah, teman, apa lagi? Pemantau. Ya, keempat yang awal tadi itu adalah motivasi eksternal. Menghukum. Anak pakai topi pas upacara karena takut mendapat jemur. Itu yang penghukum. Kalau pemantau, karena dia ikut aturan sekolah, masih dari luar juga tuh. Teman, karena ada ujub atau ada ikut TB tapi wali kelas, mesti pakai topi. Tapi kalau yang bertindak sebagai manajer, anak ada dorongan intrinsik dari dalam untuk memperbaiki dorong diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir, ini sudah dibahas tadi oleh Sir Morten tentang restitusi. Apa itu restitusi?
yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, posisi manajer tadi itu akan menerapkan rangkaian dari restitusi ini dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau orang sudah ada di posisi manajer, orang akan menggunakan rangkaian langkah-langkah dari restitusi ini. Nah, restitusi fokus pada sebuah solusi. Jadi orang cari DP solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Next. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah dalam menjalankan posisi kita sebagai seorang manajer. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada dialog antara kita sebagai guru dan murid. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Nah, ada 3 langkah segitiga restitusi. Next saja, ada di slide berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak masalah, orang panggil anak menghadap orang, langkah pertama yaitu dalam segitiga restitusi, yaitu kita menstabilkan identitas. Jadi dia berdasarkan prinsip bahwa orang yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi orang yang berbuat salah adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian dia berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi anak yang identitas sukses. Kemudian pada saat menstabilkan identitas, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas. Jadi ada beberapa contoh dari kata-kata yang orang mau ucapkan ketika orang akan menstabilkan identitas dengan anak. Di sini cuma satu kita muat. Jadi kita bisa menyampaikan, "Dek, bikin salah itu hal yang wajar. Orang manusia ini pasti tidak luput dari kesalahan. Kalau dia datang terlambat, Ner lagi pernah terlambat. Karena orang manusia." Nah, itu contoh gitu. Kasih tenang dulu berdoa. Itu menstabilkan identitas. Oke, berikut. Yang kedua, langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini tolong semua mulai bertanya, validasi tindakan yang salah. Jadi dia berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Ini yang dibahas tadi oleh Cisela, bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ketika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, manusia akan melakukan penyimpangan, perilaku yang menyimpang. Nah, ketika kita menghadapi siswa yang kena masalah, setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Orang boleh tanya begini, pas misalnya ada 2 anak bakal lain, cuma sampai di Baguci, orang boleh kasih pertanyaan, bapak atau enci hargai yang perbuatan yang nggak sampai tumbuh di mata dia. Hal yang mungkin lebih gawat yang mau pikir, toh. Jadi atau orang tanya, pasti dia ada alasan, validasi. Apakah ada alasan pukul dia? Apakah ada alasan terlambat? Apakah ada alasan yang tidak perhatikan Pak Ibu dan menjelaskan? Orang tanya alasan, orang mau validasi dari tindakan. Untuk mengetahui ini anak tapi kebutuhan sebenarnya apa yang terpenuhi. Jadi contoh di kelas, orang menjelaskan ada anak main HP, Nah, orang boleh validasi dari tindakan, tanya Pak, DP alasan supaya orang boleh analisis. Anak kebutuhan ini apa dari 5 itu? Bisa saja dia ingin diterima. Anak yang perempuan ini sepertinya besar, anak kurang kasih sayang di rumah. Dia mungkin butuh perhatian dari orang. Situ dia main HP biar menjelaskan. Dia suka orang mau apa terus dia. Ada anak yang begitu. Ada anak karena mau capai DP
kesenangan, kebutuhan kesenangan tadi yang sudah jelaskan. Karena dia senang mau main HP. Setiap anak itu beda, toh? Setiap anak beda. Dia tuh mesti validasi DP tindakan apa sebenarnya DP kebutuhan ini. Apa? Nah, jadi mengenali mengakui kebutuhan murid di situ orang tadi bisa bahas. Orang mesti tahu DP kebutuhan ini apa. Dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kalau orang sudah tahu, orang akan merasa kalau orang ini ternyata paham orang mau apa. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Jadi jangan sampai orang menghakimi atau memojokkan. Oke, yang ketiga. Langkah yang ketiga, tadi kan kalau kita sudah membuat suatu keyakinan dari kebijakan nilai-nilai universal yang ada, so ada keyakinan berarti di setiap OP kelas ataupun sebagai keyakinan sekolah. Orang boleh tanya di situ. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, toh. Jadi orang melakukan itu sebenarnya orang mau ya, dari kompetisi, itu semua dari betul. Mau kasih tadi mau buka tangan, kasih pinjam tambahan ternyata itu semua dari betul. Saat perilaku telah divalidasi, identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi kalau tersebut satu keyakinan kelas, orang bisa tanya, saya anak terlambat tadi. Menurut adik, nilai keyakinan apa yang saya langgar? Ini menjawab, oh disiplin karena terlambat toh. Nah, lanjut. Jadi ada contoh yang kita coba bikin. Bagaimana mentangani anak dengan langkah-langkah orang sebagai manajer dengan contoh penerapan segitiga restitusi. Mari ini jaringan Mbak Lek manajernya. Ya, Bapak. Selamat siang sih. Bapak memanggil saya. Iya, Bapak memanggil saya. Silakan dulu. Makasih Bapak. Ini suara. Memang ini karakter menarik. Saya loh, tadi Bapak mendengar dari guru piket bahwa Jadi restitusi semacam apa balik ulang Bapak. Karakteristik. Sudah ya, kalau selalu nanti orang lihat. Jadi di video itu anak datang terlambat, itu permasalahan. Jadi sudah tadi kita bahas, anak datang terlambat. Bagaimana orang mau terapkan ini segitiga restitusi di saat menangani anak contoh kasus terlambat. Mungkin teman-teman lain ada kasus ini, setiap orang itu ada 2 kasus yang orang coba bikin video. Jadi di saat anak datang, orang tadi melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi selamat siang sih loh. Bapak memanggil saya. Iya, Bapak memanggil saya. Silakan dulu. Saya loh, tadi Bapak mendengar dari guru piket bahwa akhir-akhir ini Selo sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Menurut Selo sudah berapa kali? Jadi kita lakukan langkah-langkah tadi. Sudah. Jadi stabilkan dulu identitas. Kalau boleh, kalau anak datang terlambat, biar orang yang urus pulang sekolah. Sepele, karena seringkali kompetensi itu naik terus saja. Jadi mau lakukan restitusi, dua-dua mesti dalam identitas sukses. Kalaupun anak identitas gagal, orang ada di identitas sukses. Karena orang mau restitusi anak. Jadi kalau anak datang seperti tadi, orang stabilkan dulu suasana, stabilkan identitas dulu. Ubah dulu orang dari identitas gagal. Jadi kalau terlambat, seberapa kali terlambat? 10 kali. Terlambat itu hal wajar. Orang sebagai manusia pasti lebih pernah terlambat. Baru validasi tindakan yang salah, tanya di alasan kenapa terlambat. Karena tujuan restitusi itu anak yang akan menemukan dorong solusi. Jadi teman tanya,
Apa alasan terlambat? Oh, karena tiap malam kita main game sering sampai larut malam, bangun siang. Jadi kalau saya oh ternyata memang orang yang mesti tahu oh DP kebutuhan ini kesenangan kan mau bermain game DP kebutuhan dasar kesenangan. Itu hargai dulu itu baru sampai oh menurut Noni terlambat itu selanggar memperbaiki keyakinan kelas karena soal ada pegangan keyakinan kelas toh. Oh melanggar keyakinan kelas apa? Oh misalnya disiplin. Oh nah menurut Noni itu betul nggak? Jadi apa yang Noni mau backing untuk memperbaiki langsung tanya berdua. Pasti oh kita semua tidur fruk dan sebagainya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Mungkin demikian dari paparan materi dari kami bertiga. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan atau pendapat, kami persilakan. Bagaimana teman-teman? Laparin. Pas. Ini akan dijalankan Pak. Ada bertanya tadi. Oke, Ibu Nia dipersilakan. Oh, di sini. Oh, dibuka. Terima kasih. Setelah mendengar penyampaian dari ketiga teman kita yang hebat-hebat sebagai penyaji budaya positif pada siang hari ini, walaupun sedikit mulai bawal karena agak kesiangan ini sholat. Menyangkut kalau materi pertama itu menyangkut mungkin konsep-konsep dasar ya dari untuk budaya positif. Saya akan masuk pada ke penyajian kedua. Encik Sela tadi menyampaikan atau menyentil tentang 5 kebutuhan dasar. Ya, diantaranya manusia itu termasuk peserta didik di dalam kelas kita berikan kebebasan, kesenangan. Nah itu di antara. Nah, saya petik dari 2 kebutuhan dasar ini. Kalau apabila di dalam kelas, ya, kebutuhan 2 kebutuhan ini kita terapkan dalam satu pembelajaran, apa itu kebebasan maupun kesenangan. Misalnya beberapa peserta didik atau salah seorang peserta didik memperlihatkan menurut peserta pendidik guru itu adalah janggal dia lakukan. Tetapi kalau orang hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar mereka harus diberikan suatu kebebasan dengan kesenangan, maka kemungkinan pada saat orang membelajarkan berikan kesenangan atau kebebasan. Misalnya saya harus kelompok-kelompok lain ini atau semua anggota peserta didik saya harus terapkan, kamu harus bisa menyelesaikan LKPD yang saya lakukan ini, atau kamu harus mengamati fenomena yang apa yang saya demonstrasikan. Tetapi dirinya karena memang dia ini merasa bebas, mungkin pengaruh juga ada kesulitan belajar pada dirinya, jadi dia agak membebaskan dirinya karena dia mungkin tidak senang dengan itu, dia mengambil kesenangan dirinya sendiri, dia untuk berdiam diri, tidak membuat suatu pekerjaan yang disuruh lakukan oleh guru. Nah, di sini kita sebagai guru pada saat jam pembelajaran kita harus memberikan suatu kebebasan atau kesenangan kepada mereka. Bagaimana langkah-langkah kita untuk supaya mereka bisa menyesuaikan atau seorang guru harus memberikan
kebebasan maupun kesenangan tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian masuk ke pengaji yang ketiga untuk Bapak Yusuf menyangkut apa tadi sama diskusi apa itu ya diskusi ya sama dengan orang berikan rehabilitasi kepada anak tersebut ya. Memang kalau misalnya anak membuat kekacauan atau kejanggalan di dalam kelas atau seperti misalnya anak terlambat pada saat orang guru memberikan pelajaran anak satu terlambat ya. Sudah jalan pembelajarannya baru anak berikut lagi datang lagi ada yang terlambat. Pemberian restitusi itu apakah harus ditinggali pada saat pembelajaran atau guru membiarkan silakan kalian masuk dulu. Nanti mungkin pada jam istirahat kalian harus menghadap dulu ke ibu supaya orang validasi orang latar belakang keterlambatan mereka. Jadi seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Teman-teman lain ada? Saya mau dijawab sekalian. Oke, Ibu Wakil. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari ketiga pemateri yang luar biasa. Memang sangat menggugah kami ketika menerima materi ini, bahkan pada waktu yang lalu juga sempat ikuti PMM tentang disiplin positif, dan memang kalau dari pribadi sudah ada sebagian sih yang sudah jalan, tapi mau bilang kadang-kadang situasilah yang membuat orang nyanda komit, karena ketika kita mengetahui materi ini yang harusnya kita bikin seperti itu, tetapi karena kondisi mungkin di kelas yang harus mengajar full sehingga terabaikan, dan hal-hal yang misalnya anak terlambat ataupun sementara belajar itu mereka tidak fokus, memang sebaiknya kita lebih sabar lagi, dan kalaupun ada waktu biasanya itu istirahat ataupun selesai KBM, kita juga lebih kalau boleh memanggil anak tersebut. Dan memang saya tersentuh tadi untuk segitiga restitusi di bagian memberikan rasa bersalah. Ketika saya tadi ada urus anak 4 yang tidak ikut upacara, dan memang ada kata-kata yang saya bilang, hendak saya orang tua kan. Nah, jadi ternyata hal-hal ini yang pada pemahaman saya bahwa dengan menggugah anak seperti ini, maka dia akan menimbulkan kesadaran sehingga pada akhirnya anak ini mau. Karena saya bilang, kalau orang sayang orang tua, orang pasti melakukan apa yang menjadi peraturan sekolah. Dan terima kasih buat materi hari ini. Saya tidak bertanya, tetapi lebih kepada refleksi diri bahwa ada hal-hal yang ternyata menurut pemahaman kita itu baik, ternyata ketika mengikuti
diseminasi hari ini, saya menyadari dan depan saya akan berjuang untuk dapat melakukan budaya positif ini untuk anak-anak. Terima kasih. Ada lagi. Terima kasih untuk Ibu Wakil atas refleksinya. Ya, ada pertanyaan lagi dari Pak Desmond. Oke, terima kasih atas kesempatan ini dan juga terima kasih buat ketiga pemateri. Sebetulnya secara keseluruhan saya simak tadi adalah berkaitan dengan psikologi, terutama tentang anak tersebut, masuk di ada 5 apa tadi? Nah, kebutuhan dasar. Semua ada kaitan dengan psikologi. Ternyata anak tersebut diberikan suatu kebebasan, tapi diarahkan. Kebebasan tetapi diarahkan. Ada hal yang kita penasaran tadi tentang materi dari Pak Gisela. Materi pertama tadi tentang keyakinan kelas itu. Tadi ini keyakinan apa tidak sama dengan kesepakatan kalau mau bikin satu aturan. Jadi mungkin coba itu yang kita penasaran. Terima kasih. Oke, teman-teman masih ada? Jangan membuang sampah toh. Kalau di jangan. Oh, terakhir dari Ibu Kepala Sekolah. Iyo, itu kan kalau itu di kesepakatan. Terkadang masih ada kalau di soalnya keyakinan. Baik. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Pertama tentunya selaku kepala sekolah saya sangat bersyukur karena ada 3 orang hebat yang sedang ikut pelatihan sekarang ini, yang patut kita beri apresiasi karena hari ini memberi kita lagi materi yang sangat berharga. Pertama, ketika kita mengikuti kegiatan atau diseminasi ini, sesungguhnya di kita, untuk kita semua, saya menyadari bahwa hampir semua kita barangkali masih ada di posisi identitas gagal karena perilaku yang sering sekali terjadi di sekolah kita. Karena itu merupakan sesuatu kekuatan ketika kita hari ini mendapatkan materi, itu berarti kita memahami. Karena itu tadi saya sampaikan, kita tidak hanya sebatas mendengar, kemudian ini sebagai bagian dari penugasan untuk ketiga teman. Tapi ini merupakan sesuatu yang akan membudaya di sekolah kita. Tidak sebatas pada pemateri yang akan mengembangkan ini, tapi kita semua yang akan mengembangkannya. Tidak hanya 3 orang ini yang kemudian akan melakukan restitusi ya, yang harus melakukan restitusi. Awalnya tadi kita memahami begini, ketika ada hukuman, selama ini yang kita pahami hukuman itu adalah hal yang keliru, ya, hukumannya baik fisik, ya, dan lain-lain itu adalah hal yang kemudian yang harus kita tinggalkan di era sekarang ini. Tetapi ternyata penghargaan pun itu merupakan sesuatu yang harus kita tinggalkan. Nah, ini yang kontradiksi. Apakah dalam hal ini seorang guru tidak boleh memberi apresiasi kepada peserta didik ketika peserta didik itu kemudian melakukan hal yang positif, yang kemudian itu akan memotivasi juga menjadi sesuatu yang baik yang harus dikembangkan oleh teman-temannya. Nah, jadi pertama tadi saya memahami bahwa kalau hal negatif yang dilakukan anak kemudian kita hukum, itu adalah hal yang kemudian harus kita tinggalkan.
Tapi kemudian hal kedua, ketika itu berupa penghargaan, kita memberi apresiasi, ternyata itu juga adalah hal yang keliru, yang harus juga kita tinggalkan. Yang diharapkan dari kegiatan ini adalah kita akan melakukan restitusi, bahwa kesadaran itu tumbuh lahir dari anak itu sendiri, begitu ya. Jadi apa yang baik itu adalah muncul dari diri anak itu sendiri, tidak melalui pengaruh atau akibat dari perlakuan eksternal, entahkah itu penghukuman, entahkah itu penghargaan. Ya, jadi pertanyaan saya itu, apakah kita sebagai guru tidak harus memberi apresiasi? Di sementara dalam berbagai kegiatan informasi bahwa kemudian memberi penghargaan itu merupakan sesuatu yang akan membangkitkan membuat orang lain termotivasi ikut seperti ini. Ya, itu yang saya tadi langsung coret karena ini boleh Iko penghargaan. Jadi kalau hari ini kita memberi apresiasi kepada tiga pemateri, apakah tidak boleh? Ya, iya kan? Apakah ini saya tidak boleh memberi apresiasi kepada ketiga teman yang sudah ikut kegiatan ini, yang kemudian dari kehadiran teman-teman ini akan memotivasi teman-teman yang lain? Ya, betul? Nah, kemudian yang berikut lagi, yang kedua ini barangkali menjadi harapan sebagai kepala sekolah. Harapannya adalah mari kita melakukan tindak lanjut dari kegiatan ini, melakukan pemetaan. Kalau tadi dari apa yang dilakukan itu kesepakatan kelas, keyakinan, kemudian apa lagi yang berikutnya? Bukan, ada lagi yang terakhir dari Pak Pamor dan Khalid. 3 dari Pamor atau Insisela yang dapat tadi dari keyakinan, kemudian dia muncul dari kesepakatan nilai positifnya, Nilai positif kebijakan. kebajikan. Ya, nilai kebajikan. Ya, jadi tadi kan dari kesepakatan itu ada nilai kebajikan yang kita akan klasifikasikan, bahwa kemudian dari kegiatan ini tidak terlambat, itu adalah nilai kebajikannya adalah tadi contohnya adalah komitmen, kan seperti itu. Ya, barangkali kalau ini kita arahkan ke kelas, kita akan membuat kebajikan. Artinya kita akan membuat nilai-nilai dari apa yang dilakukan keseharian anak. Jadi wali-wali kelas dan teman-teman guru mata pelajaran ini akan melakukan kebajikan apa yang akan lahir dari perlakuan atau tingkah laku seperti ini. Barangkali ini perlu dari ketiga teman akan menuntun kita semua melakukan membuat klasifikasi kebajikan yang lahir dari apa yang kita buat. Contoh, ketika kita mengikuti kegiatan hari ini, kebajikan apa yang boleh sebenarnya terjadi pada situasi ini? Kebajikan apa? Kalau tadi ada kebajikan nggak? Kita tanya. Pak Martin, rupa sebagai ini Pak tanya. Pak Martin, ada nggak kebajikan pada saat ini? Ya justru itu yang kita tanya. Ada nggak kebajikan yang boleh dilahirkan pada saat ini? Kebajikan apa saja misalnya? Karena ketika kita ikut ini, bukan cuma satu kebajikan yang didapat sebenarnya. Ya, jadi pertama pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh memberi apresiasi atau penghargaan kepada peserta didik atau kepada siapa saja yang melakukan kebaikan? Karena itu harus catatan kita langsung teks berupa ditinggalkan. Apakah pada semua situasi harus kita tinggalkan dalam rangka kita memberi penghargaan? Yang kedua tadi, kita mulai dari pribadi guru-guru untuk kemudian teman-teman bertiga dapat memfasilitasi semua teman untuk membuat daftar kebajikan dari setiap aktivitas. Entah kapan itu, saya tidak tahu, intinya harapan seperti itu. Demikian, terima kasih.
sampaikan terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan penguatan dan pertanyaan buat kami. Ya, kalau sudah tidak ada kami jawab dulu yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertama pertanyaan dari Ibu Nia. Silakan Ibu Sela. Ya, terima kasih untuk tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, dan saya akan menjawab menanggapi pertanyaan dari Ibu Nia. Dan mungkin satu hal yang akan kami bertiga mungkin sampaikan, bahwa orang sama-sama belajar. Mungkin orang yang mendahului, tapi dalam tingkat pengalaman dan segi apapun mungkin ada yang lebih dulu, tapi kami akan coba untuk menjawab sesuai dengan apa yang kami peroleh dalam pelatihan. Terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang Ibunya tanyakan tadi, mengenai kebebasan dan kesenangan dalam proses pembelajaran. Tadi Bapak Desmond sudah sebut bahwa dalam proses pembelajaran ada kebebasan kepada anak-anak, tetapi dalam tanda kutip ada kontrol dari guru-guru, kemudian mungkin dalam penugasan dan sebagainya. Kalau orang mau selanjut video yang tadi, sebenarnya ada penjelasan yang mendalam tentang kesenangan dalam proses pembelajaran dalam kelas. Artinya bagaimana guru itu membangun situasi kondisi di dalam kelas itu menyenangkan. Dari awal masuk, orang aura positif yang orang sebarkan ke anak-anak, orang metode pembelajaran dan model pembelajaran, sampai penugasan, bahkan pun motivasi kepada anak-anak mungkin yang orang rasa atau kira atau tidak bikin tugas dan sebagainya. Mungkin tambahan, ketika orang melihat atau orang mendapati situasi dan kondisi seperti itu, mari orang buat catatan khusus untuk mereka. Dan ketika selesai, mungkin setelah proses pembelajaran selesai, boleh orang memanggil secara pribadi dan orang menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mungkin demikian dari saya. Jika ada tambahan dari Sir Morten dan dari Yusuf, silakan. Bagaimana caranya Ibu Nia? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nia terkait restitusi. Idealnya restitusi itu diterapkan, dilaksanakan kapan, waktu yang tepatnya. Jadi sebenarnya sudah saya sipir. Jadi restitusi itu paling baik orang laksanakan ketika sudah tidak ada jam pelajaran. Kita bisa membayangkan kalau ada 5 anak yang terlambat, kontrol langsung ambil tindakan saat itu, kita akan mengorbankan jam pelajaran. Jadi pada saat jam pelajaran selesai, baru kita bisa memanggil anak. Di saat hening-hening itu bisa kita terapkan restitusi. Boleh Bu Nia, jadi yang paling ideal waktunya itu kalau sudah ada jam Pak pulang sekolah. Nah, untuk pertanyaan Bapak Desmond terkait apa perbedaan antara kesepakatan kelas dan keinginan kelas, bagaimana saya mau? Ya, kalau perbedaan keyakinan sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Kalau kesepakatan orang meeting saat itu, orang sepakat, orang di kelas ini boleh ini, dilarang buang sampah sembarangan, atau datang tepat waktu dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan sudah dijelaskan tadi, itu suatu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi itu nilai kebajikan contoh disiplin, so meng-cover semua orang kesepakatan datang tepat waktu, seragam sesuai aturan, sudah tercover dengan nilai kebajikan universal. Itu kayak kalau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dia tidak banyak-banyak poin. Kalau kesepakatan kelas banyak tuh poin-poin 1, 2 terus. Jadi seragam lengkap, datang tepat waktu, rajin bikin tugas. Nah, itu bisa tercover dalam satu nilai keyakinan universal, nilai kebajikan universal dalam kata disiplin.
Jadi anak nggak harus hafal semua. Oh, dia yakini nilai keyakinan disiplin. Di dalam disiplin itu ada datang tepat waktu, bikin tugas, seragam lengkap, ikut upacara, jangan bermain, semua di situ. Boleh Pak Desma? Oke, banyak. Oh, dari sermon. Ya, terima kasih banyak Ibu Kepsek untuk pertanyaannya. Saya izinkan menjawab terkait pujian dan penghargaan itu juga tidak bisa dilakukan karena itu hukuman. Di situ kan kita mungkin harus bedakan antara motivasi dan apresiasi. Kalau motivasi kan kita berikan di awal, mungkin ketika mengajar. Oke, hari ini saya akan mengajar yang bisa jawab serta Silver Queen. Jadi anak itu kan semua motivasi ingin belajarnya pada yang dapat Silver Queen. Jadi kita sudah mendiskreditkannya, dia ingin belajar kalau harus Silver Queen. Kita sudah menghukum dia. Tapi kan kalau apresiasi kita berikan di akhir. Jadi orang itu melakukan sesuatu tanpa ada motivasi awal dulu. Motivasinya dari awal dari dirinya sendiri. Tapi ketika kita ingin menghargai, ketika ada hasil, kita apresiasi. Mungkin contohnya ada juga di upacara. Kan dari semua juga ada yang bertugas, tidak semuanya juga kita paksakan. Ada juga yang bertugas mungkin murni ingin dia bertugas. Makanya kita apresiasikan ketika kita menjadi pembina. Mungkin juga kalau kami bertiga ini kan hari ini juga tidak dikatakan juga di Budepsek hari ini kalau kalian kasih materi akan diposting di sosial media, akan ibu bilang ke sekolah-sekolah lain atau sebagainya. Tapi langsung kami lakukan juga, mungkin walaupun motivasi utama juga kami menyelesaikan tugas, tapi yang telah selesai hari ini itu yang diapresiasi oleh Ibu Kepsek. Jadi mungkin apresiasi itu kan di akhir jadi diberikan. Tapi kalau motivasi di awal itu kan kita sudah mendiskreditkan orang itu terlebih dahulu. Kemudian untuk nilai kebajikan hari ini pastinya ada. Yang pertama mungkin menghargai, karena ini sudah lewat jam figure juga 3:30. Tapi kami bertiga melihat luar biasa teman-teman guru menghargai kami. Tadi juga bukan siapa-siapa kan, tapi di sini teman-teman bisa menghargai sampai 3:30. Itu luar biasa, kan terima kasih banyak. Di situ juga ada nilai persahabatan. Ya kan, ternyata kita di sini bisa memberi diri, ternyata kita adalah keluarga besar. Karena sampai 3:30 itu menahan juga rasa lelah, karena kami bertiga di sini itu hal yang patut juga diapresiasi. Ya kan, diapresiasi. Juga ada mungkin nilai kebajikan antusias. Ya, antusias karena ingin mengetahui materi yang diberikan. Ada juga nilai semangat di situ. Ya mungkin sekian dan terima kasih. Oke, gimana teman-teman, masih ada? Pas. Oke, kalau sudah tidak ada maka sesi inseminasi kami pada saat ini akan segera kami tutup. Mungkin kalau masih ada pesan-pesan dari Ibu Kepala Sekolah, sudah tidak ada, kami akan menutup dengan doa, dan doa akan dituntun oleh Bapak Rahul. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum menutup kegiatan inseminasi budaya pesisir pada hari ini, marilah kita satu dalam doa. Ya, jadi saya pimpin dalam agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Raul yang sudah menutup kegiatan dengan doa, dan
sebelum kita kembali ke rumah, bolehkah kita mengambil dokumentasi? Sesi foto bersama. Dokumentasi. Ya, nak masuk. Boleh masuk. Lanjut teman-teman. Lebih cepat, lebih bagus. Dulu kan bagus kan kalian mata di mata. Semua fokus. Satu. Di belakang. Ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Bergerak. 3 ya. Pegang mami ya. Mami pegang pada kaki. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Salam bergerak. Layar merdeka. 2, 3, 1. Ya, foto ini.